Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, ku muliakan nama-Mu. Ku tinggikan Kau selalu Tuhan, ku agungkan nama-Mu selama hidupku, seumur hidupku. Aku mau memuji-muji nama-Mu
dan luar biasa, perbuatanmu ajaib, dan tiada yang sama seperti Engkau, tiada yang sama seperti Engkau. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji, ku muliakan nama-Mu. Shalom Pak Ata, tim admin yang luar biasa, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur kehadirat Allah atas kesetiaan dan kasih karunia-Nya buat saya dan saudara, kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup ini adalah bukti cinta kasih Kristus buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar lewat SBR, siri SBR. Kali ini saya di sini bukan mengajar ya, tetapi saya juga dalam proses belajar. Seperti saudara juga masih banyak kekurangannya. Oke, dari kisah atau teladan hidup seorang tokoh di Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita-kita yang tekun dalam pembacaan Alkitab atau firman Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Nuh. Apa yang patut ataupun apa yang dapat saya dan saudara pelajari dari Nuh. Mari kita buka dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 10. Kejadian 6, 9 ayat 9 sampai yang ke-10. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-10. Nuh memperanakan 3 anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Di sini kita mendapati Nuh ini seorang yang hidup benar, tidak bercacat cela di hadapan Allah di antara orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Nuh ini hidupnya bergaul dengan Allah,
Maksudnya kehidupan Nuh itu sangat dekat, intim, dan akrab dengan pribadi Allah dalam hidupnya sehari-hari. Di satu sisi, walaupun Allah sangat murka dengan kebejatan, kemunafikan, dan kejahatan-kejahatan semua umat manusia pada zaman sebelum air bah. Tapi Allah berkenan kepada Nuh. Ayat sebelumnya berkata ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal ini membenarkan keadilan Allah dalam murkanya terhadap umat manusia zaman itu, dan ini menunjukkan bahwa Allah sangat teliti dan sudah mengetahui sifat-sifat atau kecenderungan setiap orang ataupun manusia pada zaman itu, di mana dalam ayat-ayat sebelumnya juga Tuhan Allah sudah menyatakan bahwa seluruhnya telah rusak. Tidak ada yang hidup benar selain Nuh. Kita boleh baca di Kejadian 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Demikian kata firman Tuhan. Umat manusia sudah rusak, segala perbuatan, tindakan-tindakan mereka sangat mendukakan hati Allah. Hanya Nuh adalah satu-satunya orang baik yang Tuhan temukan di zamannya, dan Allah sangat berkenan kepada Nuh. Itu juga menunjukkan anugerahnya terhadap Nuh, bahwa ia adalah seumpama sebuah bejana bagi belas kasihan Allah, sementara semua umat manusia yang lain itu adalah angkatan-angkatan yang dimurkainya. Begitulah karunia-karunia yang istimewa membawa serta kewajiban-kewajiban yang besar secara khusus. Kemungkinan besar Nuh ini tidak berkenan di mata umat manusia sezamannya. Boleh jadi mereka itu sangat membenci dan menganiaya Nuh karena hidupnya yang selalu mengajarkan yang benar, yang bertentangan dengan dunia saat itu. Tetapi apa kata firman Tuhan tentang Nuh? Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, dan ini pun sudah cukup untuk memberikannya kehormatan dan penghiburan. Allah membuat catatan lebih banyak tentang Nuh daripada tentang semua yang lain di dunia. Dan ini membuatnya lebih besar dan benar-benar terhormat daripada orang-orang raksasa yang ada pada masa itu, yang menjadi orang-orang gagah perkasa dan kenamaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kiranya hal ini menjadi puncak dari goal atau ambisi hidup kita, yaitu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oleh itu, marilah kita berjuang, bekerja lebih gigih lagi selagi ada kesempatan, supaya baik ketika kita masih diam di dalam tubuh ini, hidup kita berkenan kepadanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai yang ke-10.
2 Korintus 5 ayat yang ke-9 sampai 10. Ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, walaupun semua yang lain di dunia rusak dan hidup fasik, Nuh tetap mempertahankan kekudusan hidupnya. Inilah riwayat Nuh. Inilah gambaran yang harus kita berikan tentangnya. Nuh adalah seorang yang benar, seperti ayat 9 yang kita baca di awal dari kitab Kejadian tadi. Sifat Nuh ini, saudaraku, digambarkan sebagai satu, alasan dari perkenanan Allah terhadapnya. Kesalehan hidupnya yang istimewa, sehingga Nuh memenuhi syarat untuk menerima satu-satunya petanda kasih setia Allah. Orang yang ingin mendapat kasih karunia di mata Tuhan harus menjadi seperti Nuh dan hidup seperti Nuh hidup, karena Allah mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Hal yang kedua, sebagai buah dari perkenanan Allah terhadapnya. Arti kata di sini bahwa Allah itu berkenan kepada setiap orang yang hidup benar, jujur, dan taat dalam menuruti dan melakukan firman Tuhan. Nuh adalah seorang yang dikenal baik di mata Allah, tetapi ia tidak lebih baik daripada yang dijadikan bagi dirinya, selain hanya oleh anugerah Allah saja. Nah, ada 4 pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah Nuh ini. Nah, pelajaran yang pertama, Nuh ialah seorang yang benar, yakni dibenarkan di hadapan Allah oleh iman akan keturunan yang dijanjikan, sebab ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, kehidupan Nuh ini dikuduskan, dan dalam dirinya Allah tanamkan asas-asas serta kecenderungan yang benar. Dan memang ia benar dalam perilakunya, seorang yang dengan sepenuh hati dalam melakukan semua kewajibannya, yaitu kewajiban kepada Allah yang memang pantas Allah dapatkan, dan kewajibannya kepada sesama manusia. Coba kita perhatikan, tidak seorang pun kecuali orang yang benar-benar jujur yang bisa berkenan kepada Allah, seperti kata Rasul Paulus di 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan,
yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu dan saudaraku, perilaku hidup yang mau menyenangkan Allah haruslah diatur oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, dan bukan oleh hikmat duniawi dan oleh kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang Allah memilih yang bodoh dari dunia, tetapi tidak pernah ia memilih yang curang darinya. Nah, yang kedua yang kita belajar dari teladan hidup Nuh ini adalah ia tidak bercela. Bukan dengan kesempurnaan yang tanpa dosa, melainkan dengan kesempurnaan ketulusan hidup Nuh. Dan kita yang hidup di perjanjian baru ini, bagi kita sudah ada covenant anugerah atau ikatan lewat kematian Yesus Kristus, berdasarkan kebenaran Yesus Kristus. Oleh itu, jangan kita sia-siakan kasih karunia Tuhan atas hidup ini, tetapi hiduplah semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Allah. Pelajaran yang ketiga yang kita belajar dari hidup Nuh, ia hidup bergaul dengan Allah seperti hidup Henokh yang hidup sebelum dia. Ia bukan saja jujur, melainkan juga saleh. Ia bergaul, maksudnya ia hidup dan bertindak bersama-sama dengan Allah sebagai orang yang selalu berada di bawah kendali dan tuntunannya. Henokh itu hidup bersekutu dengan Allah. Kepedulian atau goal hidupnya adalah terus-menerus untuk menundukkan dirinya pada kehendak Allah, hidup menyenangkan hati Allah, dan membuat dirinya layak baginya. Nah, pelajaran yang terakhir yang kita belajar dari Nuh adalah seorang yang taat. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh punya sikap yang terpuji dalam mentaati atau menaati perintah Allah. Dia bahkan tidak menunda-nunda dalam melakukannya. Nuh mengerjakan tepat seperti yang sudah Tuhan katakan kepadanya. Demikian juga buat saya dan saudara hari ini, milikilah sikap terpuji seperti Nuh. Bukan hanya mau taat, tetapi cakap dalam melakukannya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di Ibrani 11 ayat 7, Ibrani 11 ayat yang ke-7 juga menjelaskan tentang ketaatan Nuh yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Memang tidak mudah untuk
kita taat saat kita berjuang untuk menuruti ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, itu butuh proses yang panjang. Tergantung dengan respon hati seseorang dalam menanggapi firman Tuhan. Kalau kita ini jenis orang yang mau taat seperti Nuh, tidak suka menunda-nunda, punya kerendahan hati untuk menaati firman Tuhan, prosesnya tidak mengambil waktu yang lama. Asal kita punya kemauan atau keinginan yang kuat untuk berubah. Roh Kuduslah yang akan menuntun, menolong, dan memampukan kita untuk setia dan fokus kepada apa yang telah Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Alhasilnya semua untuk kebaikan, keuntungan diri kita, dan sebagai bekal kekekalan hidup kita ke depan. Justru jangan pernah merasa jenuh, jangan pernah merasa lelah, karena apa yang kita tabur selama hidup ini, itulah nanti yang akan kita tuai. Demikian kata firman Tuhan. Ada hukum tabur tuai. Jika kita setia menabur yang baik, berkenan dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, upah kita besar di surga. Tetapi sebaliknya, jika kita menabur dalam daging atau keinginan-keinginan duniawi, kebinasaanlah bahagian yang kita tuai. Oleh itu, Bapak Ibu, tetaplah berjuang dengan sungguh-sungguh selagi ada waktu atau kesempatan Tuhan sisipkan buat kita. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Gandakan tekad, tingkatkan usaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekian SBR dalam bentuk RSSB hari ini, kiranya memotivasi, menuntun, dan menyemangati kita untuk terus bersemangat dalam menanti-nantikan Tuhan selama hidup yang sementara ini. Maaf atas segala kekurangannya. Yang baik, yang benar itu dari Tuhan. Yang kurang pas itu dari saya. Maaf untuk itu. Jika kehendak Tuhan, kita bertemu lagi dalam siri yang berikutnya. Semangat melayani Tuhan, hidup kudus, jaga hati, hidup damai dengan semua orang. God bless. Amin. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.